Ada Habib Ahmad Al-Muhdhar di Hadramut sana. Marganya Al-Muhdhar, Habib Ahmad Al-Muhdhar. Ini buat yang percaya ya, sekali lagi ya, ini keramat wali. Jadi yang nggak percaya tolong jangan nonton. Serius, kalau nggak percaya nggak usah nonton. Berarti bukan ranah Anda menonton kajian saya. Ya. Ini kajian untuk orang yang mau percaya keramatnya wali. Ada Habib Ahmad Al-Muhdhar di Hadramut sana. Hobinya itu biasanya Habib kalau marganya Al-Muhdhar itu hobinya jamu tamu. Hobinya jamu tamu. Bab makan-makan ini Al-Muhdhar pakar itu. Masa itu ya, ahli, suka. Jadi kesenangannya itu duduk jamu tamu. Karena amal itu macam-macam, sholat itu ya amal, puasa itu amal, makan-makan nyenangkan tamu juga amal. Kalau model seperti jenengan kegiatan nomor 3 ini cocok. Makan-makan itu cocok ya. Nah, kalau sholat lama-lama kurang cocok ya. Puasa Senin Kemis ya kurang cocok. Kalau duduk nyenengkan tamu sambil makan pas. Itu untuk jenengan thariqahnya Al-Muhdhar ini pas. Ya, jadi marga Al-Muhdhar ini hobinya jamu tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jadi orang yang bisa muliakan tamu langsung naik pangkatnya. Mukmin billah wal yawmil akhir. Itu thariqah jalan ke Allah Ta'ala. Nyenengkan tamu udah gampang loh. Ngedepi tamu modelnya macam-macam itu. Jadi ini Habib Ahmad Al-Muhdhar mampu dia. Ada tamu langsung sembelihkan kambing. Oh, adindaku mau balik. Mau pulang sekarang? Oke. Hati-hati ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Adik saya mau pulang ke Lawang. Wes ya. Takut ketinggian, jadi nggak berani lewat jembatan itu dia. Oh, neratap. Badan kurus takut ketinggian. Kena angin kabur itu. Suraya adik saya. Itu biasa mimpi. Ya. Suraya. Iya. Itu yang pernah mimpi ada undangan pengajian dari pengajian. Ayo datang pengajian. Syekh Abdul Qadir Jailani yang mau ceramah. Tuh. Dan adik saya datang ikut pengajian. Ternyata pengajiannya di Raudhah itu yang ceramah saya. Ya, tapi yang undang katanya yang mau ceramah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi salah alamat dia. Itu. Kemudian waktu saya bangun ini adik saya tuh mimpi saya lagi bangun masjid yang menaranya nembus ke langit. Menaranya nembus ke langit. Dia tuh tiap hari mimpi. Kalau nggak mimpi tambah aneh itu. Memang ada manusia yang gitu ya. Udah mimpi. Kalau saya tak amini, amin. Mimpi apik kan diamini toh ya. Ada orang mimpi baik, ya diamini yang baik. Kalau mimpinya elek, diterjemahkan yang baik. Kan begitu. Lanjut. Sampai di mana tadi? Nah, biasa nyembelih kambing. Nah dulu kalau lagi habis kambingnya di Hadramut sana nih, Habib Ahmad Al-Muhdhar tuh tempat tinggalnya agak di pegunungan. Habib Ali di Sewun gitu. Sekarang mungkin kalau di Solo, Tawangmangu sama Solo. Habib Ali Habsyi Sabil Maulid Simtudurar. Biasanya kalau Habib Ahmad Al-Muhdhar habis kambingnya, laporan Habib Ali, Bib, banyak tamu kambing habis. Habib Ali nanti ngirimi kambing karena ya sahabatnya ya. Habib Ahmad Al-Muhdhar itu julukannya Jalisullah, teman duduknya Allah, karena hobinya baca Al-Quran. Jadi kalau tidak ada orang ngaji, teman duduknya Allah, Kitabullah. Nah, kalau ada tamu ya udah jamu tamu pergi ngaji lagi. Kalau kita tamu pergi pegang handphone, nggak ada tamu pegang handphone. Ya, mirip sih megang sesuatu nih ya. Kemudian Habib Ahmad Al-Muhdhar, Habib Ali meninggal. Habib Ali Habsyi meninggal. Nah, suatu ketika banyak tamu, kambingnya habis. Habib Ahmad Al-Muhdhar ngajak temannya, yuk kita ziarah ke Habib Ali Habsyi. Dulu waktu hidup, saya biasa minta kambing sama dia. Nah sekarang udah meninggal, saya mau ziarah makamnya, saya mau tawassul, saya minta berkahnya agar dikasih kambing sama Allah Ta'ala. Nah berangkat. Depan makamnya Al-Fatihah wa Yasin wa Tahlil ila ruh Habib Ali Habsyi. Al-Fatihah.
baru baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang manggil Ahmad Muhlor, ada orang nyari di luar, Ahmad Muhlor mana? Langsung berhenti dia, berhenti dulu, tidak dilanjutkan Al-Fatihahnya. Saya Pak Ahmad Muhlor, ini tadi ada musafir lewat ya, cari antum nggak ketemu. Ini ada titipan amplop buat antum, dibuka isinya duit. Oh cukup nih buat beli kambing banyak. Langsung dia balik pulang ke rumahnya, beli kambing untuk tamu-tamunya. Nah ketika jalan mau pulang, teman yang diajak ziarah teriak, Beb, tadi Fatihah wa Yasin wa Tahlil, ini Fatihah aja belum rampung, kok udah ditinggal. Maka kata Habib Ahmad Al-Muhdhar, Habib Ali Habsyi gak butuh Fatihah yang sempurna, baru seperempat langsung udah kabul. Jadi kamu yang lanjutkan, saya mau pulang aja. Kamu lanjutkan, saya mau pulang aja. Itu keramatnya wali. Kalau orang kita percaya betul ya dah dapat. Nah, kadang kita tuh sama wali nggak percaya, sama kerjaan lebih percaya. Kalau wali kan jelas keramatnya, kerjaan kan nggak cetok. Masih mungkin kemungkinan, nggak ada tuh yang 100%. Kalau pekerjaan itu 100% menghasilkan, semua udah kaya tuh. Semua kan kira-kira menguntungkan, betul kan? Kemungkinan merugikan. Ya itu orang kerja, bisa untung bisa rugi. Tapi kalau kenal wali nggak ada rugi, mesti untung. Maka jenengan-jenengan ini siapapun yang punya suka baca cerita orang soleh, cintai satu aja, tidak usah banyak-banyak. Satu yang ditaruh di hati, yang pegang betul tuh ya. Nah yang lain otomatis kita ikutkan, tapi satu yang betul-betul dipegang, itu nanti akan menghasilkan. Satu aja. Misal jenengan kok hatinya ke yang wali-wali dulu ya, misal hatinya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pegang tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Yang hatinya ke Habib Abdullah Haddad, pegang tuh Habib Abdullah Al-Haddad. Yang hatinya ke Guru Habib Ali, Habib Bakar Al-Attas, ya pegang tuh Habib Bakar Al-Attas. Ada satu orang tuh yang hatinya ke Habib Bakar Al-Attas radhiyallahu, Guru Habib Ali radhiyallahu anhu. Itu ke bandara sudah mau telat, jalannya macet, cet pol, nggak bisa gerak. Dia yakin betul, kirim Fatihah, ya Allah berkat Habib Bakar Al-Attas, tolong beri saya jalan sampai ke bandara tidak terlambat, ditunggu pesawat. Al-Fatihah. Ya. Itu sampai bandara itu ya. Dia dilayani sama tiketingnya semua. Bapak silakan, Bapak naik ya. Silakan naik, Pak. Ini dikasih kursi paling depan ya, padahal datang paling akhir. Dilayani. Karena hatinya punya ikatan sama wali. Nah, ini. Jadi selain kita ibadah yang sungguh-sungguh, jangan lupa cinta itu ibadah yang luar biasa. Dan tidak sembarang orang bisa mencintai para wali Allah. Dah istirahat, besok masih harus berjuang. Ya, saya beberapa hari pamit, jenengan nanti ngaji di sini, ada Habib Muhammad dan yang lain. Insya Allah saya hari Selasa ke Kalimantan. Kemudian Rebu kalau jadi saya ada acara yang penting juga di luar Solo. Mas Wahid saya butuh bicara Mas Wahid nanti ya. Kalau jadi Mas Wahid. Jadi kalau Rebu saya belum balik ke Solo, ada acara yang penting. Kemudian Kamis di Pekalongan, Jumat di Kalimantan lagi. Iya, jadi saya Kamis ada di Pekalongan, Insya Allah. Itu wali kota Pekalongan, pesantren ayahnya ya. Ayahnya Hataman santri. Saya sudah pernah ceramah di sana, diminta untuk ceramah lagi waktu itu berbenturan dengan acara Raudhah. Sekarang minta ya. Alhamdulillah bisa saya wujudkan hajatnya insyaallah ya. Karena untuk santri, saya tuh untuk santri itu acara pesantren seneng. Ya di sini biar diurus yang lain dulu. Karena ada Habib Muhammad yang lain ya. Habib Husin terutama. Tarawih itu penting tuh. Kemudian hari Sabtu insyaallah saya balik ke Solo. Jumat di Kalimantan karena ada acara Kapolres Plehari kalau nggak salah di Kalimantan itu buat buka bersama. Ya Pak Kapolresnya di sana, mungkin bersama dengan Pak Kapoldanya juga buka bareng Pak Polisi, insyaallah. Tapi Pak Polisi yang satu ini, Pak Kapolresnya itu hobinya puasa. Ya hobinya puasa. Kemudian Selasa itu yang undang saya juga polisi di Kalimantan sana yang punya majelis taklim. Ya polisi punya majelis taklim. Masya Allah majelis taklimnya hidup di hati itu. Hidup. Nah
Mungkin beberapa hari saya nggak ada, tapi saya ada, paham toh? Nah, jadi kemanapun saya pergi, yang di Raudhah ini ikut. Nah, yang jadi masalah ketika jenengan di Raudhah, saya diikutkan enggak, itu loh yang jadi masalah. Itu pertanyaannya. Kalau saya pergi saya ingat. Nanti insyaallah saya akan buat video-video kalau sempat 1 menit sambil melakukan perjalanan. Nanti akan saya upload. Pokoknya semua video saya yang 1 menit, tolong di-share semaksimal mungkin. Itu insyaallah akan jadi suatu yang baik untuk bangsa ini. Ya, karena saya pengen ngasih yang menyejukkan, menyejukkan. Udah begitu, semoga barokah manfaat.